Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ciri Anda ma'rifat kepada Allah. Salah satunya Anda memandang alam semesta tanpa dualitas. Nah, tentunya dualitas itu adalah paradoks antara hitam dan putih, siang dan malam, cahaya dan gelap, laki-laki, perempuan, baik, buruk, iblis dan Tuhan dan sebagainya. Sesuatu yang selalu bertentangan, itu adalah dualitas. Yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 115 yang Anda lihat ya. Di mana Anda memandang, disitulah ada Allah ya, yang maha luas. Dan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3 bahwa dialah zohir dan batin, awal dan akhir ya. Yang tentunya di dunia ini jika tiada dualitas maka tidak akan ada skenario kehidupan ya. Yang skenario kehidupan ini sendiri adalah drama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertujuan bagaimana Anda mengenal diri Anda dan Tuhan Anda ya. Dan Allahu Akbar ya, itu memang Allah maha besar ya. Tak bisa dibayangkan, tak terbatas ya. Kekuasaannya sangat besar dan maha besar ya. Sehingga kita beserta alam ini, rumah kita di air, di darat, di laut, di timur, di barat, itu terselimuti oleh Allah yang maha besar, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, dualitas ini akan hilang ketika Anda mulai semakin dalam ciri-ciri yang diberikan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda melihat alam dengan segala apapun yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, pohon dan sebagainya. Itu adalah refleksi ataukah tajalli dari Allah itu sendiri, yang disebut az-zahiru wal batinu. Az-zahiru itu ya dialah kehidupan semesta ini ya, refleksinya kehidupan ini, baik semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan, semua makhluk yang ada di dalam air dan segala-galanya ya. Dan batin, dia berada di setiap diri insan, bahkan ada DNA pembentuk yang membuat hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya sebagai bagaimana penopang kehidupan ya, yang seperti pernah saya bilang ya, dari plankton ya, dari katak, dari ular, dari hewan-hewan lain, serangga, sampai ke titik pemangsa tertinggi elang. Sebenarnya kalau Anda lihat rantai makanan dalam kehidupan, khususnya di hutan ataukah di makhluk-makhluk hewan, pada akhirnya dia akan menuai. Seperti elang akan menjadi pupuk terbaik untuk menumbuhkan pohon semakin besar, membuat oksigen yang bagus untuk kita di alam semesta ini, termasuk manusia mendapatkan oksigen dari hutan-hutan yang menyebar ke seluruh bumi.
dan berasal kehidupan itu dari air dan matahari. Mereka itu diciptakan sesuai DNA-nya, dan misalnya di rantai makanan si katak yang menjadi mangsa ular, dia tidak pernah iri kepada ular, ya. Ataukah si katak memangsa serangga, si serangga tidak pernah iri kepada si katak, karena mereka ini hidup dengan masing-masing tugas dan fungsinya, ya. Sehingga dengan adanya mereka dan mereka ikhlas dengan apa diri mereka diciptakan oleh Allah, sehingga menciptakan semesta yang mulia. Dari rantai makanan itulah sehingga elang, puncak tertinggi, menuai menjadi pupuk terbaik dan memberikan oksigen kepada seluruh alam semesta ini, termasuk manusia, ya. Manusia ini diciptakan bagaimana dualitas ini hilang ketika Anda sangat mengerti dan menghargai perbedaan. Apa gunanya cahaya kalau nggak ada gelap, ya? Apa sebutannya? Bagaimana sebutan siang kalau tidak ada malam, ya? Bahkan Tuhan dengan iblis itu adalah sebuah skenario yang pernah saya upload di video saya, ya. Bagaimana Anda akan mengenal kebaikan tentang kemuliaan jika tidak ada iblis yang berbisik jahat, ya? Bahkan surga dan neraka. Yang saya bilang surga dan neraka itu tempatnya dirasa, ya. Dirasa Anda, ya. Bahkan dalam kehidupan ini, dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Selama Anda hidup di dunia ini, pasti Anda merasakan bahagia, dan pasti Anda akan merasakan kesedihan, karena sebenarnya itu adalah satu, ya. Selama Anda mau hidup di dunia ini, dua hal itu akan selalu bergandengan. Dan kalau Anda tanya semua penjahat di dunia ini, semua orang-orang zolim yang menurut Anda di dunia ini, apakah dia mau hidup di dunia ini sengsara? Apakah dia mau hidup di dunia ini melarat? Apakah dia mau hidup terzolimi? Ataukah hancur kehidupannya dan meninggalnya masuk neraka? Maka tidak ada satupun manusia sejahat apapun dia ingin hidupnya sengsara, melarat, dan masuk neraka beserta keluarganya. Tidak ada. Semua manusia itu kemauannya sama. Mau Anda, mau saya, mau orang lain, mau penjahat, mau pejabat, mau presiden, inginnya adalah hidup senang, hidup mulia, kebahagiaan didapatkan di dunia dan akhirat. Nah, kenapa ada banyak penjahat? Kenapa banyak orang baik? Itu adalah hal mutlak. Makanya ada video saya yang berjudul kenapa meskipun banyak ustadz-ustadz yang viral, ya, di YouTube berceramah setiap maulid, terus non-stop menginformasikan kebaikan kepada orang-orang sekitar, tetap saja banyak penjahat. Karena selama ada kehidupan di dunia ini, jahat dan baik itu selalu bergandengan. Secanggih apapun teknologi bagaimana menangkap penjahat, maka penjahat ini pun akan berevolusi menjadi lebih canggih dan mendapatkan korban dari cara-cara yang canggih juga. Sehingga ini selalu bergandengan. Kalau secara logika, apakah penjahat ini kalau Anda tanya, dia takut akan neraka atau senang akan surga, ataukah dia tahu hal baik atau hal buruk? Dia tahu, ya. Bahkan ada, saya kenal seorang mantan pencuri motor yang dari mudanya dan berulang kali masuk penjara, itu sampai sekarang sudah tobat, ya. Itu dia paham, bahkan menghafal dalil banyak tentang surga neraka dia tahu, ya. Tapi lingkungan itulah yang menjebak dia untuk berulang-ulang melakukan hal itu, ya. Nah, ketika dia terjebak dalam lingkungan hitam, maka ketika dia mencoba untuk berbuat hal baik, ya, tapi terus dibisikkan oleh sekelompok lingkungan hitam ini, maka dia terus kembali meskipun dia pernah berusaha untuk berbuat baik. Jadi rata-rata orang yang menurut Anda jahat itu dia pernah berusaha menjadi orang baik, tapi lingkungan itulah yang menciptakan dia menjadi seperti itu. Apakah dia
mengerti akan Tuhan, mengerti akan neraka, mereka mengerti ya. Tapi kenyataan hidup itulah yang membuat dia berkutat di sana ya. Sehingga perubahan seseorang dari sisi hitam ke putih itulah proses yang paling mahal. Misalnya dia biasa mencuri motor, misal semalam bisa dapat 5, itu kalau dia jual tanpa surat bisa dapat 2 juta misal, kali 5 maka 10 juta. Ketika dia mau berbuat mulia pindah ke sisi kanan, dia menjual gorengan yang sehari dia untung 100.000, 50.000 dari biasa kebutuhannya. Kalau tidak ada orang yang konsisten untuk mengingatkan dia, maka dia akan kembali lagi ke hal negatif tersebut. Biasanya kebiasaan itulah yang menciptakan pola-pola yang akan terus menjadi orang yang jahat ya. Dan tidak ada manusia sempurna, sejahat-jahat dia ada kemuliaannya ya. Bahkan saya mengenal mantan-mantan orang jahat. Kalau dari loyal ya, Anda lagi duduk nongkrong, yang pertama beliin Anda kopi dia ya. Kalau sekedar rokok dia tidak pernah hitungan atau jajan ya. Tapi dia terjebak di kondisi itu. Dan segala sesuatu ini tergerak atas pilihan manusia itu sendiri. Makanya ada dalil yang sering saya bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya manusia itu memilih, ketika dia memilih antara kubu hitam ataukah kubu putih ya. Dia memilih siapa yang ilmu tentang agama ataukah spiritualnya rendah dan tidak mampu mengeksekusi hal kebaikan itu untuk dia lakukan, terjebak oleh kondisi dan pemahamannya tentang Tuhan jauh, maka dia akan memilih sisi gelap ya, dan menjadi kebiasaan. Makanya dalam pengeksekusian neraka yang disiksa itu jiwa ya. Jasad lebur dimakan tanah, sifatnya seperti alam semesta. Ruh kembali ke asal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jiwa itulah yang disiksa karena dia yang dulu memilih untuk mau menjadi di kubu hitam, melakukan kemungkaran. Sehingga meskipun mayatnya dimakan oleh hiu, tetap kesadaran diri ataukah jiwa itu yang disiksa ya. Ataukah dia di dalam kubur, ataukah hanyut mayatnya hilang, tetap jiwa itu yang disiksa ya. Sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang dipilih. Karena action di badan ini, di fisik saya, Hamdan ini, mata, hidung, mulut, tangan, kaki adalah ulah dari software yang memilih di badan kita kesadaran diri tersebut, yang itu bertanggung jawab. Surga dan neraka versi dunia, ketika Anda meraih keuntungan besar, keluarga Anda bahagia, itulah surga. Ketika Anda kena musibah, Anda pailit, maka itulah neraka. Terus dia sebenarnya bercampur, nggak ada dualitas. Adanya hanya ada dalam rasa Anda ya. Begitu pula di neraka dan surga. Yang seperti saya bilang, buah seenak apapun buah apel, ada batas puas Anda. Seenak apapun buah yang terenak di dunia, ada batasnya. Sesenang apapun Anda, kalau Anda hobi main gitar, ada batas puasnya. Sehingga kebahagiaan hakiki yang disebut surga itu adalah rasa bahagia yang tanpa batas. Itu yang disebut surga. Hanya diibaratkan ya perempuan bidadari, buah-buahan, sungai susu. Sebenarnya itu masih ada batasannya. Tapi kebahagiaan hakiki itulah yang dimaksud surga. Kalau Anda melakukan hal baik di dunia, misalnya Anda bersedekah, kebahagiaan itu berlipat-lipat, tiada tara keindahannya, tiada batas. Nah, itulah yang disebut nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sebenarnya ya, tetap manusia ini memilih di setiap waktu dalam hidupnya. Tapi kembali lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain kehendak Allah. Anda menghitung untung Anda secara logika Anda, muncul tsunami, muncul COVID-19, itu hancur. Maka sehebat apapun Anda dan akal Anda, kalau alam ini digerakkan oleh Tuhan, Anda tidak mampu berkuasa atas diri Anda, karena Tuhanlah penggerak segala-galanya. Hitam dan putih sebenarnya adalah skenario. Bahkan iblis diusir, itu adalah skenario supaya ada pengganggu hitam yang menciptakan ada drama di dunia ini. Dalam Al-Quran, seandainya Allah menjadikan semuanya muslim, maka Allah bisa
tapi tidak akan ada perbedaan dan drama. Maka kita sesama muslim semua, misalnya di muka bumi ini muslim dengan aliran yang sama, hanya satu aliran, maka Anda akan saling tatap dan saling pandang, ya. Nah, perbedaan itulah yang menciptakan drama, dan dualitas itu akan menciptakan perbedaan. Yang sebenarnya dualitas itu adalah sesuatu yang mutlak, satu yang akan menciptakan drama di dunia ini. Kalau Anda menjadi seorang teller bank, siapa yang akan membangunkan Anda rumah kalau semuanya jadi pegawai bank, ya? Kalau Anda seorang ahli mesin, maka siapa yang akan jual ikan hias seperti cupang untuk memanjakan mata Anda? Kalau semua jadi penjual ikan hias, siapa yang jual parfum? Siapa yang jual tanaman? Siapa yang jadi ustadz? Siapa yang jadi pemain musik dan sebagainya? Maka segala-galanya adalah perbedaan. Inilah yang Anda harus terima kemutlakannya, ya, karena itulah penggerak drama di dunia ini. Selama ada dunia, maka perbedaan itu wajib, karena dia itu hal mutlak yang tidak Anda bisa hindari. Sehingga kalau Anda mengenal orang lain, ya, misalnya ada yang pemarah, ada yang egonya tinggi, ada yang penyabar, ada yang baik hati, sebenarnya ilmu dan pengalaman mereka lah yang belum mengenal hal itu sehingga dominan sisi terendahnya. Karena hal spiritual terendah dalam manusia itu ya taunya fisik luarnya saja, taunya dia mancung, hidung cantik, mobilnya bagus, rumahnya gede. Itu adalah sisi spiritual terendah manusia. Yang kalau Anda sadar bahwa semesta ini, kejahatan ini, ataukah manusia yang hidup di dunia ini adalah refleksi dari Tuhan sebagai drama, maka Anda akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan Allah Maha Besar, Maha melihat setiap detik Anda bergerak, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya membuat video ini sehingga sebenarnya bagaimana cara membalas orang jahat oleh Allah, maka Allah akan menggerakkan alam ini, baik melalui hati-hati orang, baik melalui alam ini, baik melalui musibah. Begitulah cara Allah membalasnya. Jadi Anda melakukan hal buruk, maka kembali buruk kepada Anda. Itu hukum alam semesta yang mutlak. Anda melakukan hal baik, maka kembali baik kepada Anda, ya. Seperti itu. Semoga video ini berkah, bermanfaat, dan Anda mengerti. Itu salah satu ciri yang akan Allah bukakan rahasia ini. Meskipun ini susah dinalar orang awam, tapi saya mencoba menjelaskan Anda dengan sedetail-detail dan semudah-mudahnya yang saya mampu jelaskan. Nah, terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini, ya. Semoga berkah, bermanfaat. Kalau ada salah kata itu dari murni kebodohan saya sendiri. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manek Laki, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.